Iya. Nah, kalau kita melihat persoalan, itu makanya penting berfilsafat itu. Sebetulnya filsafat itu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Unsur itu contohnya kekuasaan, alat-alat gitu. Kayak gini loh, ya, ilustrasikan ya. Inti dari pohon kelapa itu apa? Kelapa. Nah, melihat masalah itu harus kayak gitu. Ya nggak harus sih, cuman enaknya kayak gitu. Harus itu. Nah, jadi untuk mengerti substansi inti persoalan itu, kita itu melihat kelapa itu kita kupas dari seluruh aspeknya. Kelapa itu ada batang, ada daun, ada buah, terus ada apa aja yang nah itu ya. Nah, orang di situ membutuhkan apa dalam konteks kelapanya? Yaitu buahnya. Nah, apakah cukup berhenti di situ? Oh tidak, buahnya itu harus dikupas. Setelah dikupas, batoknya juga harus dikupas. Setelah dapat buahnya mesti di Dapat kemudian itu apa namanya itu? daging kelapa. Daging kelapa. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak juga. Kita mau memeras inti dari apa yang orang inginkan dari kelapa. Ya kita peras sampai ketemu saripati. Itu santan. Jadi substansi dari kelapa itu adalah santan. Nah, santan ini yang kemudian itu nanti berhubungan dengan objek-objek lain. Bagaimana cara membuat makanan yang enak. Rendang misalnya itu. Salah satu unsurnya itu adalah santan. Nah, santan ini kan tidak dilihat kemudian sebagai kelapa, tapi santan. Saripati datang sendiri ya. Substansi kelapa ini datang sendiri menyumbang dari proses yang panjang tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat persoalan, itu makanya penting berfilsafat itu. Sebetulnya filsafat itu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Radikal itu bukan kita mau tawur-tawuran, bukan. Radikal itu sampai ke akar. Iya, iya. Itu saya nggak dapat. Itu kan Ini. cara berpikir itu atau apa ya? Aku Ruang pikirnya sangat kayak kelapa ini sangat berharga sekali loh. Kalau diurut dari batang terus diperas, terus dia hanya menyumbang satu sisi. Pengalaman banyak resep itu Dia ya cuma sedikitnya perannya. itu yang kita sebut kalau dalam ilmu pengetahuan abstraksi. Intinya itu. Jadi abstraksi itu kemudian menjadi konsep. Nah, konsep itu yang dibicarakan orang. Jadi ketika orang berkata santan, ya, itu sebetulnya itu bicara konsep tentang kelapa. Bagaimana kita nggak usah bahas bagaimana kelapa kemudian tumbuh dari kecil, ya, dari tunas tumbuh menjadi besar, kelapanya itu ada di mana. Gitu. cukuplah itu menjadi perjalanan hidup dia. Iya, cukuplah itu cuma menjadi sebatas pengertian dalam kebermaknaan kita. Tapi substansi dari Tetap santan gitu lah. santan itu dia. Nah, sekarang misalnya nih, aku praktekkan lagi nih cara mengupas persoalan ini misalnya. Kursi. Kursi itu apa? Kursi. Ini yang hal yang sederhana. Iya. Ya, Kayu. kursi adalah kayu. Ya ini kayu. Ternyata bukan. Kan. Apa? Kursi itu yang mempunyai sandaran. Ada kursi yang nggak bersandaran. Kursi itu yang berkaki 4, ada kursi yang berkaki 3, 2, bahkan 1. Nah, konsep tentang kursi ini apa? Akhirnya di situ kita bisa menangkap substansi daripada kursi. Oh, kursi itu bermacam-macam bentuknya itu ya.
punya sifat yang macam-macam, ya, punya struktur. Nah, tetapi pengertian kita tentang kursi ini sendiri apa? Sehingga kita menyebut, oh itu kursi, walaupun bentuknya yang berbeda-beda, oh itu kursi. Walaupun dia nggak punya sandaran, dia nggak punya. Nah, berarti kita mencari apa yang paling penting dalam kursi. Tempat duduk. Nah, Ya. kalau kita duduk, itu di lantai kan bisa, Ya. ya? Di lantai bisa. Nah, berarti kalau dinamakan kursi harus ada Bisa diangkat. Ciri tempat khas. duduknya. Nah, tempat duduknya itu berarti bukan di lantai. Berarti harus ada tiang, entah dia 2, 3, segala macam. Ya, ya. Nah, ini kalau yang disebut Plato dengan idea. Jadi sebetulnya itu konsep itu sudah ada di kepala kita tanpa kita harus bicara. Sudah ada di sini. Maka kenapa kita bisa mengenal kursi? Karena konsepnya itu ada di sini. Jadi kepala. Kepala kita. Terserah bentuknya nanti kayak apa, ngirim kayak gini kursi itu apa kayak gini. Iya terserah. Itu kreasi jatuhnya ya. Jatuhnya kreativitas menurut Konsepnya tetap sama tadi itu ya. Iya. Dia punya substansi untuk diduduki, punya kaki. Coba sebutkan berapa banyak kursi di dunia. Ya banyak. Tapi orang kan sampai pada kesimpulan bahwa itulah kursi. Ya. Nah, ini bisa diterapkan ke segala hal ini. Nah. Maka keutamaan kursi itu apa? Tempat duduk. Tempat duduk. Karena itu bisa kamu terapkan ke segala hal yang kayak gitu. Akhirnya kita menemukan substansi. Orang modern itu sudah nggak berpikir ke arah situ, menemukan substansi. Masuk.